Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ansori. Saya adalah guru di Madrasah Sanawiyah YPM 6, Desa Kedung Sekar, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi sholat berjamaah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu nanti yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silakan untuk ketua dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen dulu Abdul Qadir, Hadir Pak. Ahmad Zaki Izuddin Haq, Hadir Pak. Ahmad Fahreza Saputra, Hadir Pak. Ahmad Nurdin Maksum. Hadir Pak. Anak-anak sekalian, silakan untuk bangku kursi yang belum lurus diluruskan. Buku serta alat tulis silakan dipersiapkan. Silakan untuk anak-anak berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini,
untuk memotivasi, untuk meningkatkan fokus kita sebelum belajar, Bapak mempunyai sebuah permainan, yaitu permainan tepuk 1, 2, dan 3. Sudah siap anak-anakku sekalian? Sudah. Nah, kita mulai permainannya. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, ingat tepuk 2 diganti dengan kata dor. Masih ada yang tepuk, berarti masih kurang fokus. Saya ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan putarkan lagu Bangsa Indonesia Raya. Silakan semuanya diikuti dengan hikmat, dengan harapan bahwa ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini menambah kecintaan kita kepada negara Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak sekalian, setelah kita bersama-sama bermain game tepuk 1, 2, dan 3, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tentunya di awal pembelajaran ini kita harus semangat dalam belajarnya. Karena segala sesuatu yang kita mulai dengan semangat, kita mulai dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Amin Allahumma Amin. Selanjutnya, anak sekalian, kira-kira dari kalian apakah ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya atau pembelajaran kita yang lalu? Masih. Nah, masih ingat? Ya, siapa yang ingat? Angkat tangan. Ya Pak, pada pembelajaran yang lalu kita belajar tentang rumah sholat fardu 5 waktu. Ya, betul sekali. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang hikmah sholat fardu 5 waktu. Nah, adakah di antara kalian yang masih ingat hikmah sholat fardu itu apa saja? Pak, yang nomor 1 membersihkan dosa 2 menit positif. Ya, betul sekali bahwa sholat fardu 5 waktu hikmahnya diantaranya adalah membersihkan dosa, kemudian mendidik kita hidup disiplin. Di pembelajaran kali ini kita masih belajar tentang sholat. Kalau kemarin kita belajar tentang sholat fardu, hari ini kita belajar tentang sholat jamaah. Belajar tentang sholat apa anak sekalian? Sholat berjamaah. Kira-kira dari kalian semua adakah yang tahu apa itu sholat jamaah? Saya Pak, sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan bersama-sama. Ya, teman kalian tadi menjawab bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan bersama-sama. Terus selanjutnya kira-kira adakah yang paham sholat jamaah ini dilaksanakan di mana? Ya Pak, sholat jamaah baik dikerjakan di rumah maupun di masjid. Nah, itu sholat jamaah tadi dijawab bisa dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. Nah, sekarang kira-kira dalam sholat jamaah itu ada yang namanya imam. Siapa sih yang berhak menjadi imam itu dalam sholat jamaah? Ada yang tahu? Saya Pak, orang yang menjadi imam adalah orang yang pandai mengaji. Ya, tadi dijawab bahwa yang berhak menjadi imam adalah orang yang pandai mengaji. Untuk selanjutnya nanti sekalian, Bapak nanti akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti tujuan itu kita baca bersama-sama. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Bisa. Anak-anakku sekalian, di depan sudah Bapak tampilkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu membuktikan pengamalan sholat berjamaah sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis dengan benar. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, silakan dibaca bersama-sama. Setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menunjukkan sikap
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentunya dengan kita mempelajari materi sholat berjamaah akan menambah pengetahuan kita, akan menambah keyakinan kita, sehingga yang awalnya kita itu sholat dilaksanakan secara sendiri, diharapkan kemudian hari, mulai hari ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kira-kira dari kalian adakah yang sholat fardu secara bersama-sama ini dilaksanakan secara berjamaah? Ada, alhamdulillah. Kira-kira yang lain sholat berjamaahnya itu berapa kali dalam satu hari? 5 kali. 5 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah 5 kali. Ada yang 4 kali? Nah, ada yang 4 kali. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, manfaat pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti diawali dengan kegiatan pretest terlebih dahulu. Setelah pretest, kemudian nanti kita bentuk kita tampilkan sebuah gambar, kita tampilkan sebuah video. Dari situ nanti anak-anak silakan membuat rangkuman. Setelah membuat rangkuman, kemudian nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kalian memecahkan sebuah masalah dengan kelompoknya dan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Dan di akhir nanti kita tutup dengan kegiatan post-test. Kegiatan selanjutnya kita akan pretest terlebih dahulu sebelum memasuki materi pembelajaran. Anak sekalian, setelah kalian melaksanakan pretest, ada beberapa anak yang belum mencapai KKM. Semoga setelah kita nanti belajar tentang materi sholat berjamaah, di akhir podcast nanti semuanya mencapai KKM. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita memasuki materi. Bapak nanti akan menampilkan gambar. Silakan gambar itu diamati. Apa? Tentang apa gambar itu? Bisa dipahami anak-anak sekalian? Iya. Anak-anak sekalian, lihat gambar yang pertama. Kira-kira gambar pertama ini gambar tentang apa? Ada pada gambar nomor 1 terlihat orang yang sedang melaksanakan sholat sendiri. Nah, kata teman kalian bahwa gambar nomor 1 adalah gambar orang yang sholat sendirian. Sekarang gambar nomor 2, ada yang tahu ini gambar tentang apa? Ya Pak, pada gambar nomor 2 terlihat 2 orang yang sedang melaksanakan sholat bersama-sama. Nah, tadi dijawab teman kalian bahwa gambar nomor 2 adalah gambar orang yang sholat berdua. Sekarang gambar nomor 3, kira-kira gambar nomor 3 ini gambar tentang apa? Ada yang tahu? Ya Pak, pada gambar nomor 3 terlihat orang yang sedang sholat berjamaah. Ya, tadi dijawab oleh teman kalian bahwa gambar yang nomor 3 adalah gambar orang yang sedang sholat berjamaah. Kira-kira dari ketiga gambar yang Bapak tampilkan ini, kira-kira mana yang termasuk sholat berjamaah itu? Ada yang mau menjawab? Pak, dari ketiga gambar tersebut yang termasuk sholat berjamaah adalah pada gambar nomor 2 dan 3. Nah, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah memberikan jawabannya. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan jawaban dari teman-teman kalian, untuk lebih jelasnya silakan kalian nanti melihat video yang Bapak putarkan. Setelah video tersebut nanti akan dijelaskan tentang sholat jamaah, dasar hukum sholat jamaah,
dan tentang imam atau makmum. Setelah nanti kalian melihat video pembelajaran, jangan lupa nanti kalian membuat rangkuman tentang materi pembelajaran sesuai yang disampaikan dalam video. Assalamualaikum. Silakan disaksikan video pembelajarannya. Demikian
Setelah kalian menyaksikan video, kemudian membuat rangkuman, apakah di antara kalian ada yang masih belum paham terkait dengan materi kita pada pembelajaran kali ini? Ya Pak, saya masih belum paham tentang mumayyiz. Tolong penjelasannya. Ya, teman kalian ada yang bertanya tentang mumayyiz. Dari kalian apakah ada yang mau menjawab tentang mumayyiz? Pak, mumayyiz adalah yang sudah bisa membedakan perkara yang baik dan buruk, mana perkara yang manfaat dan tidak manfaat. Ya, betul sekali bahwa mumayyiz adalah anak yang sudah dapat membedakan mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Anak sekalian, Bapak nanti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan sebuah permasalahan. Didiskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian dicatat hasil diskusinya, dan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, permasalahan itu nanti akan Bapak sampaikan melalui sebuah video. Oleh karenanya, sekarang silakan anak-anak sekalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak sekalian, setelah kalian terbagi menjadi 3 kelompok, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu sebelum nanti akan memutarkan video permasalahan terkait dengan sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, silakan kalian melihat ke layar yang Bapak tampilkan. Ini ada sebuah permasalahan. Silakan dicermati apa permasalahan yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian nanti diskusikan dengan teman sekelompoknya. Anak-anak sekalian, selesai semua ya? Sudah. Jelas sudah selesai semua. Sekarang tiap masing-masing kelompok nanti akan diwakili oleh 1 anak mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama maju yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa yang mewakili untuk mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan permasalahan yang terdapat pada video. Permasalahan tersebut pada gambar 1 yaitu orang yang sholat berjamaah. Akan tetapi sholatnya tidak rapat, sedangkan sholat berjamaah dianjurkan untuk merapatkan sholat antar jamaahnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hukum sholat jamaah yang sudah atau tidak rapat. Menurut kelompok kami, dalam sholat berjamaah lebih utama untuk merapatkan
dan meluruskan shaf merupakan kesempurnaan dalam sholat jamaah. Sedangkan apabila ada halangan dikarenakan sesuatu, misalkan karena ada COVID-19 seperti tahun yang lalu, maka diperbolehkan untuk melonggarkan shafnya. Nah, jawaban dari kelompok 1 bahwa pada gambar yang pertama tadi nampak orang yang sedang sholat berjamaah tapi shafnya itu rendah. Kelompok 1 mengatakan orang itu kalau sholat berjamaah shafnya rendah itu mengurangi kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kira-kira dari kelompok lain apa ada yang bertanya? Ya Pak, apakah makmum yang syafnya tidak rapat sholatnya batal atau tidak sah? Pertanyaan bagus sekali. Dari kelompok 3 bertanya, apakah orang yang sholat berjamaah dengan shaf yang renggang, nah ini sholatnya ini batal atau tidak sah? Kira-kira dari kelompok 1 adakah yang mau menjawab? Ya Pak, menurut saya makmum yang shafnya tidak rapat, sholatnya tidak batal, hanya mengurangi kesempurnaan sholat. Tadi dijawab oleh kelompok 1 bahwa orang yang sholat berjamaah dengan shaf yang rendah itu sholatnya tidak batal, hanya saja mengurangi kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Apakah kalian sudah paham anak sekalian? Ya. Sudah paham ya, alhamdulillah. Nah, untuk kelompok 1 saya persilakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 yang mau presentasi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, pada gambar nomor 2 terlihat seorang makmum yang mendahului gerakan imam. Masalahnya dapat mengambil keputusan antara yang itu makmum mendahului imam. Menurut kelompok kami, makmum yang mendahului gerakan imam sholatnya batal karena salah menjadi makmum antara yang mendahului. Anak sekalian, dari kelompok 2 tadi menemukan permasalahan bahwa orang yang sedang sholat berjamaah, khususnya bagi seorang makmum yang mendahului gerakan imam, maka sholatnya ini dikatakan batal. Dari kelompok lain, apa ada yang mau bertanya terkait dengan permasalahan tersebut? Ya Pak, apakah sah sholatnya makmum yang mendahului gerakan imam karena tidak mengeluarkan suara tadi? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Dari kelompok 3 tadi bertanya, apakah sah sholatnya makmum yang mendahului gerakan imam sedangkan makmum tersebut tidak mendengar suara dari imamnya? Dari kelompok 2, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Menurut saya, jika makmum mendahului gerakan imam secara tidak sengaja, sholatnya tetap sah. Ya, jawaban yang bagus dijawab oleh kelompok 2 bahwa makmum yang tidak mendengarkan suara imam kemudian mendahului gerakan imam karena tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah. Beda dengan makmum yang mendahului imam disengaja, maka sholatnya jelas nanti tidak sah. Anak sekalian, bisa dipahami dengan permasalahan tersebut? Bisa dipahami. Saya persilakan untuk kelompok 2 kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 3, silakan perwakilannya untuk maju menyampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, bahwa pada gambar nomor 3 dari 2 orang yang melaksanakan sholat bersama-sama. Orang yang bisa menjadi imam dan yang menjadi makmum adalah anak kecil. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan sholat tersebut termasuk sholat berjamaah? Menurut kelompok kami, hukum mengimami anak kecil dalam sholat berjamaah adalah dibolehkan, seperti halnya mengimami orang yang sudah balik, sehingga
jika sholat jamaahnya dianggap sebagai sholat. Nah, kelompok 3 menemukan permasalahan, yaitu ada seseorang yang sholat berjamaah dengan anak kecil. Nah, anak kecil ini menjadi makmumnya. Kira-kira bagaimana dengan sholat jamaahnya? Apakah dikatakan sholat berjamaah atau dikatakan sholat munfarid atau sholat sendirian? Dari kelompok 3 menjawab bahwa orang yang sholat dengan anak kecil dalam berjamaah itu tetap dikatakan sholat berjamaah. Seperti halnya sholatnya orang yang sudah besar dengan orang yang sudah balik. Nah, dari kelompok lain apakah ada yang masih perlu dipertanyakan terkait dengan permasalahan tersebut? Pak, apakah boleh anak kecil mengimami orang dewasa? Nah, pertanyaan bagus dari kelompok 1. Apakah boleh anak kecil itu menjadi imam dalam sholat berjamaah? Kira-kira kelompok 3 ada yang mau menjawabnya? Ya. Menurut saya anak kecil boleh menjadi imam asalkan sudah memayis. Nah, dari kelompok 3 menjawab bahwa anak kecil ini boleh menjadi imam. Nah, saya tekankan lagi bahwa anak kecil kalau sudah memenuhi syarat untuk menjadi imam, maka diperbolehkan untuk menjadi imam. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Kalau tidak memenuhi syaratnya, contoh anak kecil yang tidak bisa membaca Al-Quran, sedangkan syaratnya menjadi imam harus fasih bacaan Al-Qurannya, maka anak kecil yang seperti itu tidak boleh menjadi imam. Tapi ada anak kecil fasih bacaannya, memenuhi syarat-syarat dari imam, maka itu diperbolehkan untuk menjadi imam. Bisa dipahami anak sekalian? Bisa. Bisa. Saya kira kelompok 3 cukup. Silakan kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak sekalian, dari ketiga permasalahan tersebut sudah bersama-sama kita dengarkan pemaparan dari kelompok masing-masing. Saya hanya menyimpulkan bahwa sholat berjamaah ini adalah sholat yang keutamanya luar biasa. Memang banyak permasalahan-permasalahan dalam sholat, termasuk imam anak kecil, kemudian softnya tadi merenggang, ada lagi makmum dengan makmumnya itu anak kecil. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut tentunya harus kita pahami agar sholat jamaah yang kita laksanakan ini menjadi sah. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Setelah kita bersama-sama berdiskusi dalam kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Menyenangkan apa tidak anak sekalian? Terkait dengan video yang Bapak putar tadi, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah sangat menarik. Nah, di akhir pembelajaran ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi tentang sholat berjamaah. Dari kalian adakah yang mau menyimpulkan materi kita pada kesempatan kali ini? Pak, pada hari ini kita belajar tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Ya, bagus sekali. Tadi dikatakan bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Saya tadi kita belajar tentang itu. Kita juga belajar tentang imam dan makmum. Adakah yang mau menyimpulkan syarat sahnya imam? Siapa? Pak, Islam, bakal hadis. Ya, tadi dikatakan syarat sahnya imam ada 3: Islam, bakal, dan mumayyiz. Untuk syarat sah imam yang lain, kira-kira ada yang tahu? Ada yang menyimpulkan? Ya, Pak, suci, membaca Al-Quran, dan dia menjadi imam. Bagus sekali. Ya, untuk syarat sah imam selanjutnya yaitu suci, fasih bacaan Al-Qur'annya, dan berniat menjadi imam. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Nah, selain syarat sah imam, ada juga yang namanya syarat sah makmum. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Apa sih syarat sah makmum itu? Islam, bakal, hadis,
makmum. Bagus sekali jawabannya. Islam, gagal, mumayyiz, dan berniat menjadi makmum. Selain itu, kira-kira ada yang mau menambah lagi apa syarat sah menjadi seorang makmum? Satu, mengetahui gerakan imam. Dua, tidak mendahului imam. Tiga, berada di belakang imam. Sekali betul jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Anak-anak sekalian, nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran pada materi kali ini, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan post-test. Post-test ini nanti hasil dari post-testnya akan kita masukkan ke dalam nilai kalian. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Sekalian, setelah kita bersama-sama melaksanakan post-test, masih ada beberapa anak yang nilainya belum mencapai KKM. Untuk anak yang nilainya belum mencapai KKM, silakan nanti tugas tambahan yang Bapak berikan dikerjakan, pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi makmum masbuk dan makmum muwafiq. Selain itu kita juga nanti akan belajar bagaimana cara menggantikan imam dan mengingatkan imam yang salah dalam sholat berjamaah. Nah, di akhir pembelajaran ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan hamdalah tersebut, ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita hingga kelak kita dewasa. Amin Allahumma.